kemudian baca Fatihah, kemudian ruku dan seterusnya, ya, maka sholat kita sudah terhitungnya sah. Namun di sisi lain, pahala yang akan kita dapatkan dengan metode hanya rukun saja yang diambil, maka tentunya tidak sempurna. Tidak sempurnanya artinya kesunahan-kesunahan tidak kita kerjakan selama di dalam sholat. Seperti yang sudah maklum adanya, ya, beberapa kali kita bahas pada kesempatan yang lalu, bahwasanya di dalam ibadah sholat itu mengandung kesunahan-kesunahan yang mana sangat banyak sekali, ya, baik sebelum sholat ditegakkan atau sebelum sholat dilakukan, atau di dalam sholat itu sendiri, atau setelah selesai sholat. Semua mengandung kesunahan-kesunahan yang bisa kita lakukan di dalam sholat kita, khususnya sholat 5 waktu. Ini menunjukkan bahwasannya kita sholat itu pahalanya berbeda-beda. Orang yang sholat di masjid itu, contohnya sholat isya tadi lah, pahala yang didapatkan oleh orang yang sholat itu pahalanya berbeda-beda. Ya, ada yang 100%, ada yang hanya 90%, ada yang 50%, bahkan ada yang tidak mendapatkan pahala sama sekali, ada itu. Ya, kalau sudah masuk kategori tidak mendapatkan pahala sama sekali, itu menandakan bahwasanya sholat yang dilakukannya tidak sah. Kalau yang sekiranya pahala sholat yang dia dapatkan hanya sekian persen saja, berarti ya, dia masuk kategori sah, namun dia tidak mendatangkan kesunahan-kesunahan atau melakukan hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Ya. Nah, khusus bagi kita yang menjadi imam, ya, tentunya kita selaku pemimpin di dalam sholat berjamaah, mau tidak mau, suka tidak suka, hendaknya harus, ya, kita katakan harus, dikarenakan kita seorang pemimpin, mendatangkan kesunahan-kesunahan yang ada di dalam sholat khusus. Dari sebelum sholat sudah kita lakukan kesunahan-kesunahan tersebut, di dalam sholatnya kita lakukan, bahkan setelah sholat berakhir sunah-sunahnya pun kita lakukan. Itu adab seorang imam. Bagaimana bisa terjadi seandainya kalau imamnya tidak menjaga kesunahan itu sendiri, artinya hanya mengambil yang wajibnya saja, sedangkan makmumnya bisa dia melakukan hal yang disunahkan. Nah, ini berarti timpang, artinya imam selaku penanggung jawab di dalam ibadah sholat berjamaah, tentunya semaksimal mungkin ya bisa melakukan adab-adab di dalam sholat, kesunahan-kesunahan di dalam sholat, agar kesempurnaan fadilah sholat berjamaah dapat dirasakan, dapat dihasilkan oleh semua orang yang sholat. Ya. Contoh masalah, ya, sebelum kita awali masuk ke dalam inti di dalam sholat, kita bahas dulu sebelum sholat dilakukan. Imam memegang peranan itu di sini. Dalam bagian apanya? Terutama setelah iqomah dikumandangkan. Artinya kalau sudah qomat, berarti imam itu harus memperhatikan jamaah. Jangan udah qomat, imam datang ke tempat pengimaman,
langsung takbiratul ihram tanpa melihat makmumnya udah rapi belum, makmumnya softnya itu sudah terisi atau belum. Jangan sampai terjadi imam tidak memperhatikan hal yang demikian, ya. Jadi jangan sampai terjadi imam, kita selaku jadi imam takbiratul ihram Allahu Akbar, tapi di belakang masih ada yang berjalan, ya, belum ada yang sempurna lah barisannya. Nah, itu yang tidak kita harapkan di sini, ya. Padahal imam itu ya dianjurkan seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sawu sufufakum wa inna tasbihatus subuh bitamamis." Anjuran bagi seorang imam untuk menertibkan pasukannya, untuk menertibkan jamaahnya, maka hendaknya dia mengingatkan kepada para jamaah, rapatkan dan diluruskan barisan atau softnya. Sebab sangat sangat timpang sekali ketika kita dalam pelaksanaan sholat berjamaah, ya, imamnya cuek akan masalah barisan, ya, sedangkan dalam barisannya, contohnya soft pertama saja itu tidak sempurna, dan ini tentunya mempengaruhi fadilah sholat berjamaah, ya, sehingga diharuskan bagi seorang imam untuk memperhatikan masalah soft. Diingatkan saja. Kalau nggak bisa pakai bahasa kita aja. Harap dirapatkan barisannya, diluruskan, ya, demi kesempurnaan sholat berjamaah. Kita santai aja ya, nggak usah tegang, jangan ngantuk nanti. Nggak bodoh men. Ya sambil nggak apa-apa, sambil berjalan bisa langsung ditanyakan. Kemudian Bapak hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya kesunahan bagi kita yang ingin sholat, yang sudah masyhur tentunya ada adzan dan iqomah, ya, ada yang adzan dan ada yang qomat. Bagi jumhur ulama, kebanyakan para ulama mengatakan bahwasanya orang kalau sudah adzan, ya, hendaknya dia yang qomat, jangan orang lain, ya. Apalagi kalau yang qomat ini jadi imam, itu makruh, kecuali dalam keadaan nggak ada orang, yang adzan dia, yang qomat dia, yang imam dia, Kayak kemarin jamaahnya pun satu pun nggak ada, artinya sholat sendiri. Kalau itu beda cerita, ya, mudah-mudahan di masjid kita nggak terjadi demikian, ya. Kalau di tempat saya di musola itu sering terjadi, yang adzan itu, yang qomat itu, ya sholat ya itu juga sendirian, miris, ya, miris. Kalau udah judulnya masjid, apalagi masjid sebesar ini, tentunya jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan sholat berjamaah, ya, kita yang jadi imam hendaknya jangan kita yang qomat. Kalau seumpamanya, ya, terjadi dalam pelaksanaan sholat berjamaah 3 orang, ya, kita ambillah Pak Herman, Mas Tijo, dan Pak Ahmad misalkan, ya, yang adzan Tijo, kemudian yang qomat ternyata Pak Herman, karena Pak Ahmad ini lagi wudhu lah, masih wudhu, ya. Maka Pak Herman ketika qomat, waduh, Mas Tijo ditawarin jadi imam nggak mau. Akhirnya Pak Herman yang jadi imam. Maka diingatkan Mas Tijo ini qomat lagi. Gitu. Walaupun tadi Pak Herman sudah
sudah komat. Sebab posisinya apa? Pak Herman ini ingin menjadi imam. Paham ya, dalam pelaksanaan sholat berjamaah itu dan sampai yaitu ya single fighter lah bahasa kerennya itu, single fighter, pemborong, yang adanya dia, yang komatnya dia, yang imamnya dia, jangan bagi-bagi ya, bagi-bagi. Nah itu. Jadi kalau kita kesempatan misalkan kita yang qomat kemudian kita yang imam, maka orang lain hendaknya qomat kembali. Jadi kamu 2 kali itu ya? Ya, Kamu 2 kali komat berarti? bisa qomat 2 kali. Ya. Paham ya? Sebab makruh itu. Kecuali dalam keadaan seumpamanya tidak ada yang bisa qomat. Ya, nggak ada apa tuh. Misalkan kita sedang berada di perjalanan atau di pedalaman dan lain sebagainya, tidak ada yang bisa lah ya. Kan sering terjadi, suruh qomat aja nggak mau, kenapa nggak bisa? Jadi buru-buru suruh adzan atau suruh jadi imam kan nggak bisa. Ya, itu artinya fleksibel lah ya, fleksibel sesuai dengan kondisi, situasi dan kondisi. Kalau sekiranya memungkinkan, ya yang qomat orang lain, yang jadi imam orang lain. Sebab mengapa dikatakan bahwasanya yang adzan dan qomat satu orang, kemudian yang imam orang yang berbeda? Sebab pangkat derajat orang yang muadzin, ya, orang yang adzan dan qomat ini dengan imam ini, ya, itu satu sama lain adu-aduan dalam derajat. Ada yang mengatakan para ulama bahwasanya yang adzan dan qomat itu yang paling afdol. Ya. Ada yang mengatakan derajatnya yang jadi imam itu yang paling afdol. Ya. Sebab dia yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Ala kulli hal, apapun dari pendapat yang diunggulkan, kita tidak serta-merta melirik ke sana ya. Bagi siapapun ya, yang adzan hendaknya dia yang qomat. Namun kalau sudah adzan dan qomat, ya hendaknya tidak menjadi imam, artinya digantikan dengan orang yang layak jadi imam. Sampai di sini paham ya, Bapak hadirin ya. Nah itu. Kalau yang imamnya adzan gimana? Ya silakan, nggak apa-apa. Tapi yang qomat nanti orang lain gitu. Ya. Nah itu. Kemudian hendaknya bagi seorang imam tentunya memakai pakaian yang sekiranya layak, ya artinya yang zina, sebagai pakaian yang jangan sampai asal-asalan ya. Ya jangan sampai terjadi ya makmumnya pada rapi, imamnya pakai kaos. Jangan. Kaosnya kaos merah lagi. Berpartai. Ya. Adapun masalah sarung atau celana sebetulnya itu hanya adat saja sebetulnya. Tidak mempengaruhi. Yang penting celana itu suci dan sarung itu suci. Ya terkadang dalam beberapa tempat itu ya orang yang pakai sarung itu lebih tinggi derajat daripada orang yang pakai celana. Ya beberapa tempat seperti itu. Ya kayak di Teluk itu seperti apa ya, aneh saja. Maksud imamnya pakai celana, imamnya pakai sarung. Ya, lalu yang pakai sarung yang jadi imam. Padahal nggak bisa. Dari segi hukum nggak ada kaitannya. Ya, itu hanya asumsi belaka saja. Padahal secara hukum, khususnya hukum fikih, yang penting dia pakaiannya rapi. Mau pakai celana, mau pakai sarung, mau pakai gamis, yang penting rapi.
dan suci, itu yang paling utama. Percuma pakai gamis putih, undeng-undeng, ya, atau pakai sarungnya BHS, najis, itu enggak. Wadimor kebaca. Panimor. Kebaca. Nah, itu ya.